Bapak Ibu jemaah semua, kita sambung kembali pembahasan kita tentang seluk-beluk akhlak mulia dalam Islam. Dan itu dua sisi. Satunya adalah sisi al-amal atau al-fi'lu, mengamalkan akhlak-akhlak kebaikan. Dan yang keduanya adalah sisi at-tarku atau meninggalkan, menjauhi akhlak-akhlak tercela. Dua-duanya merupakan sisi amal. Jadi ada sisi amal kita memang berbuat, dan ada sisi amal kita meninggalkan atau menjauhi. Maka kalau kita kait tadi soal Aqua, soal Pepsodent dan yang lain, itu adalah sisi at-tarku, tidak mau membeli, tidak mau menjual. Itu bermanfaat bagi kita di akhirat. Karena kalau masih kita tidak lepas dari masalah ini, resiko kita adalah tadi malam saya lihat ungkapan Dr. Atif, kepala beliau Muslim Gaza, kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Mereka sudah mengadukan kita kepada Allah. Beliau memilih bahasa nashku al-alam al-arabi wal-alam al-islami waz-zalimina ila Allah. Kami kadukan kepada Allah bangsa Arab ini yang tidak peduli dengan nasib Muslim Gaza. Kami kadukan semua alam Islami yang mengaku diri Muslim. Kami kadukan pula orang-orang yang sudah berbuat aniaya itu kepada Allah Ta'ala. Begini kondisi para korban, orang-orang yang tertimpa reruntuhan, orang-orang yang kena tembak, orang-orang yang kena bom. Kita anggaplah tidak bisa bantu gitu. Tapi juga jangan bantu musuh mereka. Jangan bantu musuh kita sendiri dengan masih mendukung, loyal dengan produk mereka, memberi laba kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, sisi ini di akhlak mulia juga memiliki keduanya. Bahwasanya ada hal yang harus kita amalkan, ada hal yang harus kita jauhi. Nah, di bagian awal dulu kita harus mengamalkan sifat husnuzon, berbaik sangka, harus menjauhi sifat su'uzzon, berburuk sangka. Nah, pertemuan lalu kita mengait kepada ayat sebelumnya tentang berita bohong atau tuduhan palsu yang mengakibatkan keburukan bagi orang lain. Dan kita ambil contoh soal Muslim Palestina, soal kebohongan yang ditebarkan oleh sebagian guru atau sebagian mubalik yang menuduh Hamas atau Muslim Gaza itu adalah aliran sesat. Itu tuduhan palsu dan sudah dibantah oleh banyak orang. Maka itu akan menjadi dosa yang baru taubatnya sah diterima ketika dia melakukan hal sebaliknya, klarifikasi, mengatakan yang dia sampaikan salah, dan mengajak orang-orang yang sudah termakan oleh kebohongan yang dia tebarkan untuk memperbaiki diri. Tanpa itu taubatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena kerusakan dari kebohongan yang dia tebar sudah banyak. Maka harus ada upaya optimal untuk merubah keburukan yang dia timbulkan tadi dengan kebaikan yang lebih besar. Bahasa ini mirip dengan ungkapan almarhum Dr. Yusuf Qaradawi soal bab taubat bagi para pelaku pornografi. Mereka harus menggunakan semua kekayaannya untuk menarik semua produk pornografi yang sudah pernah beredar gitu. Mungkin sampai habis hartanya dan jadi miskin, dan dia tidak berdaya lagi, barulah di sana taubatnya diterima. Maka kalau kita tidak menggunakan daya kita untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, ruang taubat diterimanya itu masih sulit. Kenapa? Karena ungkapan taubatan nasuha menurut ulama adalah ba'a mode susu keluar dari kantong susu Jawi misalnya itu, tidak akan balik lagi. Itulah taubatan nasuha. Bagaimana orang berhenti dari dosa memang tidak ngulang lagi. Itu hal yang sangat niscaya. Maka jamaah semua, pertemuan ini kita mengokohkan dua keburukan ini dengan makna kita rasakan bahayanya. Dan ini semua masuk dalam kategori afatul lisan, bahaya dari lidah. Satunya adalah sifat al-kadzib, dan dari Nabi SAW sudah sama kita ketahui ungkapan beliau, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Itu bagian yang baiknya. Kita menuju yang buruknya saja. Wa iyyakum wal kadzib
Fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Jauhi oleh kamu sifat berdusta. Apa itu dusta? Mengungkapkan dengan lisan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, apa perbedaan dusta dengan tuduhan? Dusta mungkin terkait dengan pribadi orangnya. Ditanya, lah makan. Sebenarnya sudah, dia bilang belum, maka itu dusta, masih terkait dengan dirinya. Adapun buhtan atau tuduhan palsu, atau dalam bahasa lain bisa jadi berbentuk syahadatuz zur, kesaksian palsu, itu berkait dengan hak orang lain. Maka tuduhan palsu bahayanya lebih besar karena terkait dengan hak orang lain. Nah, jamaah semua, ayat yang tadi kita baca di surah Al-Hujurat ini, dosa selanjutnya yang masuk kategori afatul lisan adalah sifat ghibah. Dan Nabi SAW sudah memberikan definisi sendiri dari sifat ghibah itu apa. Beliau ditanya apa itu ghibah, kata Nabi, dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan, engkau menceritakan saudaramu sesuatu yang kalau dia tahu kamu menceritakan itu, dia tidak suka, dia benci kamu menceritakan itu. Maka momen ini jelas, orang tidak suka ketika keburukannya disebutkan, ketika keburukannya diceritakan. Jadi kalau nya tahu awak menceritakan buruknya, pastinya tidak suka. Itulah ghibah. Maka kalau ada misalnya orang lain kita ceritakan kebaikannya dan dia tidak suka, maka itu di luar pembahasan. Kenapa? Itu adalah watak yang khusus. Secara umum manusia suka kebaikannya disebut. Sehingga memang dalam konsep hadis Nabi SAW kita mendapati bahwasanya kebaikan justru disebut sering, keburukan ditutup. Kesimpulan ini sangat kita dapati banyak dalam hadis Nabi SAW, termasuk dalam hadis ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sampai akhir hadis. Di situ ulama menyimpulkan bahwasanya kebaikan disebut berulang. Sebaliknya dosa atau keburukan ditutup, sehingga bahasanya saja diminimalisir, dipersedikitkan. Nah, bagaimana permasalahannya dengan ghibah ini? Ketika orang menyebutkan keburukan orang lain itu tidak ada pada diri orang tersebut, maka dia masuk ke wilayah yang lebih besar. Dia menjadi tuduhan palsu, dia menjadi buhtan. Sebaliknya, ketika keburukan itu memang ada pada orang tersebut, maka itulah ghibah. Dan itu semua adalah senjata syaitan untuk merusak bagian iman kita di rukun iman kedua. Apa itu? Beriman dengan adanya alam malaikat. Salah satu fungsi malaikat yang harusnya menjadikan kita malu adalah bahwasanya mereka tidak berpisah dengan kita, selalu mencatat amal kita. Allah sudah tugaskan malaikat-malaikat yang diwakilkan mencatat amal kita. Maka semestinya kita malu. Ternyata kita hanya sibuk dicatat buruknya saja. Maka orang yang beriman dengan alam malaikat, di situ dia kokoh keyakinan bahwasanya alam ini dibuat oleh Allah mendatangkan sisi manfaat bagi dirinya. Di antaranya adalah sifat malu. Kalau tidak bisa kita merasakan dilihat oleh Allah Ta'ala, maka perlu kita rasakan adanya alam malaikat berkait dengan kita. Cuma memang di media kita sering mendapatkan pengokohan tentang adanya alam syaitan, alam jin gitu. Berbagai acara televisi membahas itu. Tapi soal alam malaikat ini sangat jarang. Paling kita akan mendapatkan pengokohan soal makna alam malaikat adalah informasi soal Palestina hari ini. Keajaiban-keajaiban perang Palestina. Bahwasanya, dan itu selalu berulang, tentara Israel sering sekali melihat pasukan berseragam putih-putih, padahal kaum muslimin tidak pernah melihat itu. Itu bagi kita mudah memahami itu adalah alam malaikat. Demikian juga tentara Hamas yang memasang ranjau, kemudian kabelnya putus, tidak meledak, tapi kemudian meledak. Ketika dicek, memang tidak meledak. Dari mana ledakan itu? Bagi kita mudah memahami itu karena Al-Quran
dari Allah yang maha benar ini sudah mengabarkan itu. Allah menurunkan malaikatnya untuk berperang bersama kaum muslimin. Maka jamaah semua, kemampuan kita menjaga lisan menjadikan kita mulia. Karena Nabi SAW mengajarkan dua hal yang mendasar ini. Siapa yang sanggup menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan yang ada di antara dua pahanya, dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Maka di sini kita mendapati sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang memang beriman kepada Allah, dia yakin Allah melihatnya, dia yakin akan kembali berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan juga adanya hari akhir di pembalasan amal-amal gitu, maka berkatalah yang baik-baik atau yang terbaik, atau kalau enggak ya diam. Kenapa? Karena seluruh amal kita tidak ada yang terluput dari pengawasan. Ini mungkin sedikit bahasa yang semoga mengokohkan kita agar kita menjadi muslim yang menyibukkan diri lisan kita dengan amal-amal kebaikan, meminimalisir, menghapus dosa keburukan lisan kita di masa lalu dengan ucapan-ucapan kebaikan yang akan memperbaikinya. Demikian, dengan waktu kita potong. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.